Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Deul Haq sebagai moderator pada siang hari ini. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kredit digital dan kepercayaan pada masa depan. Kami yang beranggotakan kelompok saya sendiri Muhammad Deul Haq, kemudian ada Mazura Niani Mirasil Arisandi, Mutiara Sabilillah, dan Kamelia Harum Putrianti. Oke, di slide selanjutnya kita punya ilustrasi keadaan di mana sebuah aplikasi vintage lending di Indonesia menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan ke segmen mahasiswa dan pekerja muda. Nah, pada slide ini kepercayaan pada masa depan. eh, kita membahas tentang kredit digital sebagai salah satu inovasi layanan keuangan berbasis teknologi. Kredit digital memungkinkan masyarakat mendapatkan pinjaman melalui aplikasi secara lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Kemudian akses ini membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pembiayaan ketika membutuhkan dana. Selain itu, kredit digital juga membantu pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan modal sehingga dapat mengembangkan usaha dan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di masa depan. Next slide. Nah, pada slide ini, siapa yang percaya dan kepada siapa? Kepercayaan dalam kredit digital muncul ketika masyarakat sebagai pengguna merasa yakin terhadap keamanan dan transparansi layanan yang diberikan. Dalam hal ini, masyarakat memberikan kepercayaan kepada penyedia layanan kredit digital sebagai pihak yang menyediakan pinjaman, serta kepada lembaga pengawas yang memastikan bahwa layanan tersebut berjalan sesuai aturan. Dengan adanya kepercayaan tersebut, kredit digital dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Next. Oke, di slide selanjutnya itu adalah potensi manfaat dalam economic growth. Yaitu kita akan membahas mempercepat sirkulasi uang dan investasi pada produktivitas anak muda. Terdapat tiga, yaitu peningkatan konsumsi, human capital, dan multiplier effect, yang dimana peningkatan konsumsi itu adalah mahasiswa dan pekerja muda adalah kelompok konsumtif. Human capital bagi mahasiswa pinjaman ini bisa digunakan untuk biaya pendidikan, kursus skill digital, atau membeli laptop. Ini adalah investasi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia di masa depan. Yang terakhir ada multiplier effect, di mana uang yang dipinjamkan mengalir ke pedagang, penyedia jasa, dan platform lain yang pada akhirnya meningkatkan PDB nasional melalui aktivitas ekonomi yang lebih agresif. Selanjutnya ada inklusif keuangan, yaitu membuka akses finansial bagi segmen yang tidak punya jaminan fisik atau aset. Terdapat tiga, yaitu demokrasi kredit, di mana mahasiswa biasanya tidak punya slip gaji atau aset untuk jaminan. Yang kedua ada kredit scoring, di mana dengan menggunakan aplikasi, jejak transaksi digital mereka terekam. Ini membantu anak muda membangun profil kredit sejak dini, yang nantinya akan memudahkan mereka di masa depan. Yang terakhir ada literasi keuangan, yaitu penggunaan aplikasi yang memaksa pengguna untuk memahami konsep bunga, tenor, dan manajemen arus kas melalui teknologi, yang merupakan fondasi penting dalam ekonomi digital modern. Selanjutnya yaitu potensi risiko sosial. Di sini ada tiga, yaitu resiko inklusi dan diskriminasi algoritmik, terus ada erosi privasi dan komodasi data personal, normalisasi budaya konsumerisme dan utang kredit digital seperti pay later, atau menawarkan kemudahan akses yang sangat cepat. Yang pertama yaitu ada resiko inklusi dan diskriminasi algoritmik, yaitu bias data atau jika algoritma dilatih menggunakan data yang bias, kelompok masyarakat tertentu, misalnya berdasarkan lokasi geografis atau jenis pekerjaan tertentu, bisa ditolak secara otomatis tanpa alasan yang transparan. Yang kedua ada kesenjangan digital. Masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi atau literasi digital rendah akan semakin tertinggal dari akses finansial formal, memperlebar jurang ekonomi. Poin kedua yaitu erosi privasi dan komodifikasi data personal. Yang pertama yaitu pengawasan berlebihan atau penggunaan data alternatif seperti aktivitas media sosial atau riwayat belanja untuk menentukan kelayakan kredit dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi yang intrusif. Yang kedua ada penyalahgunaan data. Resiko kebocoran data personal yang dapat berujung pada penipuan atau scamming atau intimidasi oleh pihak ketiga seperti penagih hutang ilegal. Dan poin terakhir yaitu normalisasi budaya konsumerisme dan utang kredit digital. Yang pertama yaitu impulsivitas atau kemudahan beli sekarang, bayar nanti, dan dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih konsumtif tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar jangka panjang. Yang kedua yaitu perangkap utang atau debt trap.
Debt trap itu resiko jeratan utang yang berulang di kalangan anak muda atau pekerja sektor informal karena bunga yang terakumulasi dan kemudahan meminjam di banyak platform sekaligus. Selanjutnya ada 3 prinsip etis utama yang harus dipatuhi oleh vintage lending. Yang pertama ada transparansi informasi. Semua syarat pinjaman bunga, biaya, tenor, risiko harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, perlindungan konsumen. Menjaga kerahasiaan data, menyediakan jalur pengaduan, serta menghindari penagihan yang merugikan. Yang ketiga, kehati-hatian dan keadilan. Analisis kredit dilakukan secara bertanggung jawab, bunga dan biaya ditetapkan wajar, serta tidak menjerat kelompok rentan. Dengan 3 prinsip ini, vintage lending dapat tumbuh sehat, dipercaya publik, dan mendukung inklusi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.